nggak apa-apa. Mas Haris, akademi ini diberi nama sesuai nama Mas Haris ya? Iya betul, Haris Budi Soccer Academy. Dulu berawal melatih dari SSB Mas Haris? SSB Aris Putra Kota Pasuruan. Tahun berapa itu Mas Haris ya? Kurang lebih tahun 2001 setelah saya dari Pupukal Tim Bontang. Oh, masih main sudah punya SSB Mas Haris? Ya, sudah punya SSB Aris Putra namanya. Mas Haris sendiri memang asli Kota Pasuruan Mas Haris? Asli Pasuruan. Kemudian sempat ke Persebaya Mas Haris ya? Junior ya? Junior di Persebaya pernah di tahun 93. Angkatan siapa Mas Haris ya? Zamannya Uston. Oh, tapi nggak sempat naik senior Mas Haris ya? Enggak. Yang usia 21, Persebaya 21 sempat, tapi waktu Piala Menpora atau apa itu waktu itu. Nggak naik ke senior Mas Haris ya? Enggak. Kenapa Mas Haris? Langsung pindah atau? Langsung pindah di Arema di tahun 94 itu. Saya langsung magang di Arema tahun 94. Langsung masuk di Liga 1. Oh, sudah bergabung di situ Mas Haris? Ya, bergabung di situ. Saya masih magang waktu itu kan. Ada 4 pemain, saya, Rudi Ariantoko, Nanang Supriyadi sama Doni Suherman. Ketika itu stopper Arema sinten Mas Haris ya? Ada Siswantoro, ada apa yang Agus Purwanto, dan yang lain banyak. Dari Arema Liga 1 sampai Liga berapa Mas Haris? Kalau di Arema saya Liga 1, Liga 2 saya pindah di Pupukal Tim Bontang selama 5 tahun sampai Liga 6 di Pupukal Tim. Bawa prestasi sampai final Mas Haris ya? Waktu di Pupukal Tim di tahun 2000 saya final sama PSM Makassar. Terus waktu itu skor 32 ya, 32. Saya sempat nyetak gol di gol pertama. Bisa begitu lama di Bontang Mas Haris, banyak orang kan yang nggak betah di sana Mas Haris ya? Iya, ya lumayan juga sih 5 tahun. Tapi waktu itu kan kita istilahnya ngejar karir ya kan, karena di Jawa juga persaingan sangat ketat. Akhirnya saya merantau di sana untuk bisa mengembangkan karir di Pupukal Tim Bontang. Setelah 5 tahun kemudian Mas Haris memutuskan pindah, kenapa Mas Haris? Karena pindah di sana ya, karena sudah 5 tahun anggap sudah cukup lah untuk bisa kembali lagi di tanah Jawa. Akhirnya saya melabuh di Petrokimia Putra. Alhamdulillah selama 3 tahun itu bisa membawa Petro bisa juara di Liga 8 ya, bersama Petrokimia Putra. Jadi pilihan utama terus Mas Haris ya? Alhamdulillah di Petro waktu itu jadi pilihan utama sama pelatih. Dari ketika Petro degradasi Mas Haris bertahan atau pindah Mas Haris? Waktu Petrokimia Putra Degradasi masih saya di sana. Cuma setelah degradasi saya langsung tarik sama Arema Malang. Sebetulnya waktu itu ada 2 klub, Arema Malang atau Persebaya. Ada 2 tim yang memang di Jawa Timur yang incar saya waktu itu di tahun 2004 ya. Akhirnya saya memutuskan ke Arema lagi. Kenapa nggak ke Persebaya Mas Haris ya waktu itu? Ya nggak tahu lah, waktu itu ya pokok feeling aja, namanya sebetulnya sama aja, main di mana aja sama aja, mau di Arema mau di Persebaya mau di mana saja sama aja. Yang penting niat kita kalau memang langkahnya ke Arema ya sudah, kita lanjut di Arema yang secara maksimal gitu aja. Ketika itu Arema divisi 1 Mas Haris ya? Ya divisi 1, alhamdulillah waktu divisi 1 itu pemain-pemain bintang semua, kayak di bek kiri ada Errol Iba, di bek kanan ada Sony, di stopper ada saya, terus ada Sunar Sulaiman, Martin Tau, dan banyak lagi pemain-pemain yang ada di situ, termasuk kaptennya Putu Gede. Akhirnya alhamdulillah bisa juara di Liga 1 itu. Juara Liga 1 dan juara Piala Indonesia Mas Haris apa ya? Di Piala Indonesia kita 2 kali, di tahun 2005 sama tahun 2006. Alhamdulillah di tahun 2006 saya menjadi the best player waktu Piala Kopaji Samsu itu, Piala Indonesia itu. Di 2007 ke Persik Mas Haris, benar Mas Haris? Alhamdulillah di tahun 2007 ada tawaran di Persik Kediri. Sebetulnya banyak juga tawaran setelah jadi pemain terbaik di Kopaji Samsu itu, ada tawaran dari Malaysia, ada Selangor FC, ada juga dari Persija Jakarta, Persib Bandung. Cuma saya kok cocok di Persik Kediri. Nggak mau ke Malaysia kenapa Mas? Waktu itu kan ada pemain-pemain kita di sana juga Mas Haris. Waktu itu nggak terlalu banyak sih pemain Indonesia yang ada di Selangor waktu itu, sejak tahun 2007. Karena mungkin saya
mikirnya juga masalah kontrak ya. Kalau kontraknya nggak beda jauh sama Persik Kediri ya. Kalau di sana kurang lebih kurang lebih 1 miliar lah waktu di Selangor FC. Tapi di Kediri saya di sana sudah dikontrak 825 juta. Akhirnya saya memutuskan di main di Indonesia aja lah. Liga Champions Asia ikut Mas Aris? Saya Liga Champions ikut ya. Waktu di main di Solo saya sempat cetak gol lah waktu lawan Sydney Australia. FC. Ya, Australia. Di Persik Mas Aris bertahan berapa lama Mas Aris? Saya cuma 1 musim aja di tahun 2007 aja. Baru itu saya lanjut ke Persema Malang sampai ujung karir saya di tahun 2010. Cedera Mas Aris? Cedera di tahun 2007 saya sempat cedera juga di Kediri. Waktu sempat operasi, alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya di Kediri nggak bertahan lama, cuma 1 tahun karena mungkin nggak cocok aja sama manajemen masalah kontrak. Akhirnya saya memutuskan pindah ke Persema Malang. Ketika memutuskan pensiun di Persema Mas Aris usia pinten Mas Aris ya? Saya usia 35 tahun. Sebetulnya sama pihak Persema waktu itu mau dioperasikan. Jadi kaki saya juga operasi. Cuma saya sudah memutuskan pensiun saja ya, usia 35. Takutnya nanti cedera lagi tambah parah. Ya udah saya memutuskan pensiun aja. Cedera apa itu Mas Aris? Di ligamen. Oh. Ketika memutuskan pensiun langsung ke politik atau enggak tuh Mas Aris? Saya masih kan ada jeda itu politiknya kan di tahun 2014. Oh masih lama Mas Aris ya? 10 ya. Saya sempat melatih di Persekap Kota Pasuruan di tahun 2011 menjadi asisten pelatih. Alhamdulillah dari Liga 3 naik ke Liga 2 seperti itu. Baru setelah di tahun 2012 saya memutuskan mundur dari si pelatih, konsentrasi ke dunia politik. Diajak atau keinginan sendiri Mas Aris? Diajak di tahun 2014. Tapi sudah di tahun 2012-2013 itu kan sudah menata tidak untuk bisa menjadi anggota dewan yang ada di Kota Pasuruan. Enggak canggung Mas Aris ketika 2012 pertama kali terjun ke politik Mas Aris ya? Ya memang pertama canggung karena kan basicnya saya kan di sepak bola ya kan. Tapi lama kelamaan kok tambah asik di politik. Waktu itu di wilayah mana Pasuruannya? Kecamatan apa Mas Saya Aris? Kecamatan Purworejo, Dapil Purworejo. Kalau di kota kan cuma 1 kecamatan saja. Komisi apa Mas Aris Saya waktu ada pertama? Komisi 2 sampai sekarang 2 periode, ada Komisi 2 di perekonomian dan pendapatan. Enggak apa Mas Aris ya? Di politik sama warga kan kelihatannya beda jauh. Apalagi ketika menjadi dewan Mas Aris. Nggih. Masih punya kesibukan ngurusi sepak bola waktu di dewan Mas Aris sampai sekarang? Masih, saya sempat megang di tahun 2016 melatih Persekap Kota Pasuruan. Alhamdulillah, saya waktu itu di Liga 2 ya. Sempat ada event ISCB. Di ISCB itu saya ditunjuk menjadi head coach manager. Jadi itu satu-satunya head coach manager yang ada di Indonesia sama saya. Alhamdulillah waktu itu bisa masuk di 8 besar. Ya, akhirnya dari ISCB itu ya biaya memang bukan dari BPD atau apa, ya, biayanya sendiri, saya kelola sendiri. Ada bantuan dari pihak sponsor Torabika waktu itu kurang lebih ya 700 juta, tapi nggak cukup ya nggak cukup. Akhirnya saya memutuskan ya udah kita aset saya sempat saya gadekan ke bank demi Persekap ya. Alhamdulillah ya berhasil di masuk 8 besar ya, karena yang kita lawan ya tim-tim hebat semua waktu itu. Persekap baru muncul. Kemudian di anggota dewan masih punya keinginan akhirnya mendirikan ini Mas, Soccer Academy ini Mas. Ya, ini berdirinya APSA ini, Arismi Soccer Academy baru 7 Maret 2021 kemarin ya. Karena ya melihat jalur Pantura ini mulai dari Pasuruan sampai ke Banyuwangi ini nggak ada kan. Yang ada cuma di Kota Malang sama Surabaya. Akhirnya saya memutuskan untuk bisa bikin akademi, memfasilitasi anak-anak di daerah Pantura, khususnya dari Pasuruan sampai ke Banyuwangi, untuk bisa bikin akademi ini. Tujuannya apa Mas? Nah, tujuannya itu bisa mencetak pemain ini menjadi pemain hebat nantinya, di pemain profesional, paling tidak di Liga 2 maupun Liga 1, mungkin bisa jadi pemain tim nasional Indonesia. Dari semua klub yang pernah dibela Mas Aris, mungkin ada yang paling berkesan karena ada banyak juga yang dibela Mas Aris.
Saya paling berkesan itu mungkin di Arema ya, di Arema Malang ya, karena penontonnya juga nyaman, enak, support, dan juga paling tidak saya berkesannya di tahun 2006 jadi pemain terbaik itu aja. Waktu itu kan saya mau berangkat haji itu ya, alhamdulillah dengan uang yang saya dapat itu bisa berangkat haji ya. Oh, rezeki Mas Aris ya. Rezekinya dari Arema Malang. Mas Aris pernah masuk timnas juga Mas Aris ya? Alhamdulillah masuk di timnas di tahun 2007 itu sama Ivan Kolev. Piala Asia Mas Aris? Piala Asia. Main di Piala Asia Mas Aris? Waktu di Piala Asia-nya di waktu gamenya saya nggak tanding, saya nggak ikut bertanding karena sempat cedera itu. Akhirnya saya dipulangkan sama Ivan Kolev. Kemudian harapan kepada anak didik ini apa Mas Aris? Anak-anak muda ini? Paling minimal lah bisa meniru jejak saya di selama sepak bola, minimal itu ya. Kalau bisa ya harus lebih dari saya, bisa membanggakan kota Pasuruan ini, bisa membanggakan nanti bangsa Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara maupun di Asia nanti. Motivasi apa yang sering diberikan Mas Aris kepada anak asuh Mas Aris? Ya paling tidak kalau mau jadi pemain hebat paling tidak ada kunci, ada 3 kunci di situ ya. Paling utama ya disiplin. Kalau disiplin itu harus disiplin makannya, istirahatnya, latihannya. Yang kedua fisiknya harus bagus. Sepak bola kan kalau nggak ditunjang dengan fisik bagus nonsen, tidak mungkin ya. Yang ketiga mentalnya itu dari mulai sepak bola mental di luar lapangan itu harus terjaga attitude-nya istilahnya ya kan. Sekarang itu bahasanya attitude ya kan, seperti itu. Kalau sebagai anggota dewan Mas Aris mungkin apa yang ingin diwujudkan Mas Aris? Diwujudkan ya istilahnya kalau di politik semua sama saja ya. Kira saya bisa membawa masyarakat di kota Pasuruan ini bisa lebih baik lah seperti itu. Apalagi kan kita banyak dari aspirasi masyarakat yang perlu saya kawal karena sesuai amanat undang-undang ya. Tetap saya kedepankan itu. Jadi istilahnya aspirasi masyarakat kita junjung. Tapi memang keluarga Mas Aris memang keluarga atlet Mas Aris ya? Alhamdulillah yang adik saya yang nomor 2 itu sampai sekarang masih pelatih dari Popsivo Proliga. Siapa nama lengkapnya Mas Aris? Adiknya Mas Aris? Wisari Iswaningsih, juara juga. Sebagai pemain sepak bola putranya ada yang ngikuti Mas Aris? Alhamdulillah yang putra terakhir yang nomor 3 ini kan yang pertama cewek, yang kedua kan cewek juga, yang ketiga cowok akhirnya di penerus ya. Sekarang masih usia 12 tahun. Alhamdulillah sudah bergabung di akademi ini yang saya dirikan ini. Alhamdulillah ya sudah kelihatan talentanya, sudah kelihatan. Dia pemain kidal ya, pemain kidal tapi sudah menunjukkan pemain yang sudah berbakat. Ya, mudah-mudahan bisa minimal bisa ikut jejak saya di liga ini. Mas Aris di kepelatihan sudah berlisensi. Saya sudah lisensi di AFC. Jadi tahun kemarin di tahun 2020 saya ngambil di lisensi AFC di Sidoarjo sama coach Setiawan yang ada di head coach-nya yang usia 17-18 di APSA ini. Termasuk head coach-nya usia 15-16 Kasianto. Berarti di ini sebagai CEO. Saya berangkat di CEO, Pelatih Mas Aris ya? koordinator, pelatih dari head coach semua yang ada di APSA ini. Nggak pusing juga Mas Aris karena masih anggota dewan juga Mas Aris? Ya kita menikmati aja, hidup ini kan cuma sekali Mas ya kan. Paling tidak saya sudah memberikan yang terbaik buat saya pribadi, buat keluarga, buat kota Pasuruan, buat bangsa Indonesia, itu aja. Ya, inilah Aris Budi Prasetyo, pemain sepak bola yang menjadi anggota dewan dan pemilik akademi sepak bola ya Mas Aris.